Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir, garwa ampean, bernama R.A. Mangkarawati, dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa serta kerugian materi 25 juta gulden. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat. Perlawanan juga dilakukan karena sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari madat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yakni G.P. Hamengkubuwono, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Medan pertempuran Perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda, seperti Turkia, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Setelah sekian lama pasukan Belanda kesulitan menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro di bawah pimpinan Gubernur Jenderal De Kock, mereka kemudian merubah strategi perangnya. De Kock menggunakan strategi perbentengan, benteng stelsel, untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro. Karena strategi ini, kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro semakin lama semakin melemah. Hingga akhirnya kedua pasukan yang berperang sepakat untuk melakukan pertemuan. Beberapa kali perundingan dan pertemuan pun telah terlaksana walaupun belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Hingga akhirnya, pada suatu pertemuan yang sifatnya bukan politis, pihak Belanda bersikeras untuk menahan dan menangkap Pangeran Diponegoro. Sang pangeran pun kemudian bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang, di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia dan ditawan di Staduis, gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya pada tanggal 30 April tahun 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan ditawan di Benteng Nieuwe Amsterdam bersama keluarga dan beberapa pengikutnya. Pangeran Diponegoro lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855. Pada tanggal 6 November tahun 1973, melalui Kepres nomor 87 TK 1973, pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro dan penghargaan tertinggi justru diberikan oleh dunia. Pada tanggal 21 Juni tahun 2013, UNESCO menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia, Memory of the World. Babat Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado, Sulawesi Utara, pada tahun 1832 sampai tahun 1833. Babat ini bercerita mengenai kisah hidup Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antawirya.